Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun pagi di pagi yang indah ini, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup, nafas hidup untuk kami beraktivitas untuk memuliakan Engkau Bapa. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, ajar kami, berikan kami hikmat-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami lakukan selama kami hidup. Biarlah hidup kami ini berguna bagi banyak orang, dan biarlah menjadi berkat, nama-Mu dimuliakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Kolose pasal 2, kita membaca mulai, firman Tuhan berkata, "Karena aku mau supaya kamu tahu bahwa betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semua yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat bersukacita, tertib hidupmu, dan keteguhan imanmu dalam Kristus." Luar biasa. Ayat 6 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh
yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca di dalam Kolose pasal 2 ini. Dikatakan bahwa bagaimana pekerjaan berat yang Paulus lakukan ini tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa Paulus sendiri sungguh menyadari hal tersebut. Karenanya Paulus tidak menggantungkan diri pada kekuatan fisiknya, tetapi bergantung pada sumber kekuatan sejati yang hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana dengan pelayanan Paulus? Terlihat pengharapan dan kekuatan yang besar. Coba perhatikan ayat 1, dikatakan apa? Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, yang lahir dari imannya di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam pelayanan Paulus, bagaimana pengharapan dan kekuatan yang besar itu. Pengharapan kepada kehidupan kekal. Ayat 2 dikatakan, lahir dari imannya. Perhatikan ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Luar biasa. Keyakinan inilah yang Paulus juga tekankan kepada jemaat Kolose, bahwa mereka pun memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya karena pengenalan mereka akan rahasia Allah, yaitu Kristus yang memberikan kepada mereka segala hikmat dan pengetahuan. Ya, Paulus menekankan kepada jemaat agar gigih memperjuangkan kebenaran, keyakinan mereka tentang Kristus. Coba baca ayat 3-5. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Luar biasa. Jadi penekanan Paulus, apa yang dikatakannya itu, ya, Paulus berharap juga kepada jemaat untuk tidak menyimpangkan hidupnya dari Kristus. Ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, secara sederhana, kita butuh pertumbuhan. Tetapi sebelum bertumbuh, kita juga perlu berakar. Bagaimana pertumbuhannya besar, tapi kalau akarnya tidak kuat, ibarat pohon. Cepat naik tapi juga cepat roboh. Karena apa? Dasarnya tidak kuat, akarnya tidak dalam, tidak banyak. Oleh karena itu kita perlu berakar. Oleh karena itu kita perlu pengharapan, kita butuh iman, kita perlu bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Biarlah pagi hari ini kita yang masih diberi kesempatan hidup, mari kita untuk memuliakan Dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.